Seringkali saya buka TikTok buat cari hiburan. Cuma sering banget ya, di sela-selanya tuh ada orang nge-live yang jualan dan ada VT yang ujung-ujungnya juga keranjang kuning. Digercep aja bunda, nih langsung tak packing ya bunda ya. Kalau mau cek keranjang kuning aja bunda. Atau Dan beberapa waktu lalu TikTok Shop ditutup ya, sehingga orang yang jualan entah dari VT maupun live pada lenyap. Katanya sih demi biar pasar lokal nggak sepi dari gempuran TikTok Shop. Padahal masih banyak marketplace online yang lebih banyak di luaran. Tapi udahlah, kita nggak bahas itu hari ini. Setelah lenyapnya orang jualan, hal pertama yang saya lihat adalah orang yang live sambil main game bermunculan dengan view yang lumayan dibandingkan dulu. Selain itu, nah ini topik utamanya. Muncullah orang-orang yang berperan sebagai NPC di mana GIF-GIF tertentu akan membuat si TikToker akan beraksi. Awalnya lucu aja sih ngelihatnya dan fine-fine aja. Apalagi yang ngelakuin kelihatan proper, good looking, dan seru aja gitu. Saya mah nonton doang. Paling semenit terus scroll lagi. Tapi di luar dugaan, ternyata booming saudara-saudara dan banyak orang yang ngasih gift ke mereka. Malahan ada beberapa user yang kesannya tuh kayak ngerjain TikTokernya. Bayangin aja, nge-gift sampai 1000 kali. Endingnya si TikTokernya agak bete dan capek karena harus ngulang actionnya sampai ribuan kali. Ini seru sekaligus lucu sih, dan gak kaget kalau viewernya banyak. Ya menghibur lah. Seperti fenomena di mana dulu ada es Milo sempat booming dan mendadak setiap sudut kota ada yang jual es Milo. Hal ini terjadi juga pada TikTok. Banyak orang yang mulai melakukan hal yang serupa. Keep your affections, Chrissy. Para live NPC bermunculan, banyak, tapi yang serius kelihatannya sedikit. Endingnya ya muncul orang live yang kelihatan ngasal aja, dan tiap di gift langsung pada joget-joget. Gak cewek, gak cowok, bapak, ibu-ibu juga ikutan. Dengan tampilan live yang gak proper, mencuat di pikiran saya, wah muncul lagi nih, ngemis online. Fenomena ini pernah terjadi pada beberapa waktu yang lalu ya, di mana banyak orang yang nge-live sambil mandi lumpur. Banyak juga orang yang nge-gift, dan endingnya jadi tren, booming. Sampai akhirnya muncul seorang live ibu-ibu tua yang tengah malam duduk di kubangan air. Di mana saat ada orang nge-gift, dia bakal mengguyur dirinya dengan air. Muncullah perasaan miris dari sana. Ibu-ibu tua tengah malam ngeguyur air plus kena angin malam karena outdoor. Apa nggak sakit lama-lama? Bahkan ada nenek-nenek tengah malam juga masih nge-live mengguyur air dan diinisiasi oleh cucu atau anaknya ya. Saat mereka nge-live tentu dapat duit yang lumayan, sampai ada yang beli motor. Cuma kekhawatiran saya dan masyarakat timbul kalau hal seperti ini dibiarkan, akan ada hal-hal yang lebih ekstrim lagi yang menimpa para lansia. Kasian lah. Dan kekhawatiran saya kalau misalkan ya muncul semacam kayak germo atau mafia yang memprakarsai atau memaksa dan mencari para lansia untuk ikutan live. Tujuannya ya uang. Gak lama setelah viral, mulai deh pemerintah turun tangan dan mengeluarkan larangan dan di-ban oleh TikTok pula. Ya pastilah, sebagai TikToker bete ya, udah dapat duit enak-enak malah diganggu. Padahal gak nyolong, mungkin juga ibunya sukarela bantu anaknya. Who know? Cuma memang hal-hal seperti itu jangan dinormalisasi, terus dibiarkan kayak orang ngasih uang parkir di minimarket. Ya elah, cuma 2.000 aja. Ini namanya berbagi, ada pahalanya loh. Padahal kan udah jelas ya, ditulis parkir gratis. Endingnya, kamu bisa nemuin tukang parkir yang ngetem di minimarket yang ada di Indonesia. Beberapa kali juga masuk berita, bahkan minta lebih dari 2.000. Kalau nggak ngasih, marah, terus manggilin temen-temennya, udah kayak malak. Jadi kumpulan preman yang berkedok tukang parkir. Ya memang sih nggak semua tukang parkir kayak gitu ya. Cuma memang nggak semua tempat perlu ada tukang parkir. Kembali ke perihal live TikTok.
kembalinya pengemis online. Secara wujud, sepertinya ini lebih aman sih daripada mandi lumpur. Cuma potensi penyalahgunaannya tuh masih ada. Takut nih kalau berkembang bisa jadi orang tua dipaksa buat live TikTok demi gift. Disuruh joget sampai tengah malam. Ya, ini belum kejadian sih. Mungkin cuma keparnoan saya aja. Tapi ketika lihat komentar, banyak yang komen, "Ih, ngemis online." Artinya banyak juga yang mulai parno kayak saya. Ya, saya nggak munafik sih ya. Mungkin kalau saya ngelakuin itu terus dapat duit, bakal aku ulang-ulang terus tiap hari, live sambil joget. Cuma pasti akan mencederai harga diri dari kerabat dan semua orang yang mengenal saya alias malu-maluin. Mungkin hal ini yang bikin gak nyaman ya, adalah ketika kita ngelihat orang yang melakukan hal yang tidak berdampak untuk mencari duit. Contohnya ya kayak tukang parkir yang malak, atau pengamen yang nyanyi dengan suara jelek biar yang dengerin cepet ngasih duit. Cuma kembali lagi ya, ini juga merupakan andil dari orang-orang yang nge-give. Andai orang-orang gak nge-give konten-konten begituan, pasti mereka semua juga pada berhenti. Terus cari hal-hal lain yang lebih berguna. Cuma kan memang kita nggak bisa ngatur orang lain. Dan di tanah air ini emang rada unik netizennya. Banyak hal-hal sepele yang kesannya tuh nggak berfaedah, tapi cepet viral. Ya, jujur aja saya juga sering nge-share sih. Khususnya hal-hal yang menghibur dan agak kesannya. Ya, saya berharap semoga nggak kejadian yang aneh-aneh sih. Cuma memang ketika saya bikin skrip ini, para TikToker yang live sebagai NPC makin banyak. Dan tren ini mungkin akan naik terus sampai pecah seperti gelembung kalau kita pakai teori bubble. Ya, itu sedikit keresahan saya tentang para live TikToker yang mendominasi setelah wafatnya Keranjang Kuning. Nah, menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Ntar kalau rame, kita bikin part 2-nya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Quack.